Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas tentang perancangan jaringan dan berbagai jenis topologi. Jangan lewatkan video ini ya, tonton sampai habis. Selanjutnya, apakah sebelumnya kalian mengetahui apa itu perancang jaringan? Jadi, perancang jaringan adalah proses merencanakan dan membangun infrastruktur jaringan untuk memenuhi kebutuhan komunikasi data. Perancangan jaringan bertanggung jawab dalam membuat rencana yang memastikan jaringan komputer dapat beroperasi dengan baik dan efisien. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama ada analisis kebutuhan. Mengidentifikasi kebutuhan bisnis dan penggunaan jaringan, termasuk jumlah pengguna, volume data, dan jenis layanan yang diperlukan. Langkah selanjutnya yaitu desain topologi dan pemilihan protokol. Memilih topologi jaringan seperti topologi bus, topologi star, topologi ring, dan topologi mesh, serta protokol yang sesuai, misalnya TCP/IP, UDP, dan lainnya, untuk memastikan performa dan keamanan. Langkah selanjutnya yaitu mengenai keamanan jaringan, menjelaskan penerapan firewall, VPN, dan VLAN untuk mencegah ancaman eksternal dan internal. Selain itu, langkah selanjutnya yaitu manajemen risiko dan keamanan, memastikan bahwa jaringan dapat menghadapi serangan cyber, memiliki solusi atau backup, dan dapat mengurangi dampak kegagalan pada jaringan. Pada langkah berikutnya yaitu mengenai keterampilan yang diperlukan. Yang pertama, kemampuan teknis untuk memahami perangkat jaringan seperti router, switch, firewall, dan lainnya. Yang kedua, ada analisis kebutuhan untuk menentukan kapasitas dan scalability jaringan. Yang terakhir, mengenai pengetahuan tentang keamanan jaringan, termasuk enkripsi dan perlindungan data. Tahap selanjutnya yaitu pengujian dan pemeliharaan, menguji koneksi, kecepatan, dan keamanan jaringan, pemeliharaan rutin agar jaringan tetap optimal. Penjelasan selanjutnya mengenai topologi jaringan. Apa sih topologi jaringan itu? Topologi adalah cara mengatur perangkat dalam jaringan, menentukan cara perangkat-perangkat tersebut terhubung dan berkomunikasi. Lalu, mengapa sih topologi itu penting? Setiap topologi memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, mempengaruhi faktor seperti efisiensi, biaya, kecepatan, dan keandalan. Pemilihan topologi yang tepat bisa berdampak besar pada performa jaringan, sehingga penting bagi perancang jaringan untuk memahami karakteristik setiap topologi. Ada pula faktor dalam memilih topologi. Yang pertama, ukuran jaringan. Yang kedua, jenis akses. Yang ketiga, anggaran. Yang keempat, keamanan. Berikut jenis-jenis topologi jaringan. Yang pertama ada topologi bus. Cara kerja topologi ini yaitu semua perangkat terhubung ke satu kabel pusat yang berfungsi sebagai jalur data. Memiliki kelebihan mudah dan murah diimplementasikan, cocok untuk jaringan kecil. Memiliki kekurangan rentan terhadap masalah ketika kabel pusat mengalami kerusakan. Performa menurun jika banyak perangkat terhubung. Contoh penggunaan pada topologi ini yaitu umum digunakan pada jaringan lokal sederhana atau dalam jaringan kecil dengan lalu lintas data rendah. Yang kedua ada topologi star. Dengan cara kerja, semua perangkat terhubung ke perangkat pusat seperti switch atau hub. Dengan kelebihan, jika satu perangkat gagal, tidak mempengaruhi perangkat lain. Dan topologi ini mudah untuk diperluas. Memiliki kekurangan, jika perangkat pusat hub switch mengalami gangguan, seluruh jaringan terpengaruh. Contoh penggunaan pada topologi ini ada pada jaringan perusahaan atau kantor karena fleksibel dan mudah dikelola. Yang ketiga ada topologi ring.
Dengan cara kerja, setiap perangkat terhubung kedua perangkat lainnya membentuk lingkaran tertutup. Dengan kelebihan, aliran data teratur, dan topologi ini cocok untuk transmisi data jarak jauh. Memiliki kekurangan jika kerusakan pada satu perangkat dapat mengganggu seluruh jaringan, kecuali jika ada mekanisme failover. Contoh penggunaannya untuk jaringan area lokal yang menggunakan jaringan optik atau dalam jaringan telekomunikasi. Selanjutnya ada topologi mesh. Cara kerja topologi ini, setiap perangkat terhubung langsung dengan perangkat lain sehingga memungkinkan beberapa jalur komunikasi. Memiliki kelebihan sangat reliabel karena banyak jalur cadangan. Topologi ini juga aman karena data memiliki rute alternatif. Namun ada pun kekurangannya, yaitu biaya tinggi karena memerlukan banyak kabel dan perangkat. Konfigurasi lebih kompleks. Contoh penggunaan topologi ini biasanya digunakan pada jaringan kritis yang membutuhkan keandalan tinggi, seperti militer atau sistem kendali industri. Yang terakhir ada topologi hybrid. Dengan cara kerja mengkombinasi dari berbagai topologi sebelumnya, menggabungkan keunggulan masing-masing. Memiliki kelebihan sangat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik jaringan. Dengan kekurangan, implementasi kompleks dan biaya bisa tinggi. Contoh penggunaan pada topologi ini digunakan pada perusahaan besar atau organisasi dengan kebutuhan jaringan yang berbeda di berbagai departemen. Nah, di sini ada tips memilih topologi. Yang pertama, mulailah dengan memahami kebutuhan bisnis dengan anggaran yang tersedia. 2. Pilih topologi yang bisa memberikan fleksibilitas untuk berkembang di masa depan. Selanjutnya, pertimbangkan faktor keamanan untuk memastikan jaringan terlindungi dari ancaman eksternal. Akhir penjelasan kita beri kesimpulan. Setiap topologi memiliki kekuatan dan kelemahan masing-masing, dan perancangan jaringan perlu mempertimbangkan banyak faktor sebelum memilih topologi yang tepat. Topologi jaringan adalah dasar dari infrastruktur IT modern, jadi jangan berhenti belajar tentang perancangan jaringan dan topologi. Itu saja penjelasan yang dapat saya sampaikan pada video kali ini mengenai perancang jaringan dan berbagai jenis topologi. Atas perhatiannya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.